إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmatnya, karunia-Nya untuk dapat bersama kembali belajar mengkaji kitab Allah, pembahasan tafsir juz amma, yang mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah membahas surah Al-Kafirun. Dengan demikian pembahasan kita di kesempatan ini membahas surat apa, Bu? Surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, silakan dilihat mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, idza apabila, jaa telah datang, nasrullah, apa artinya nasrullah? Pertolongan Allah, wa dan al-fath, apa artinya al-fath? Kemenangan. Surah An-Nasr adalah surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka surat ini dinamakan surah apa, Bu? Madaniyah. Surat ini tepatnya turun menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini berbicara tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan berupa apa? Pertolongan berupa kemenangan terhadap musuh-musuh Islam. Ini secara umum, dan secara khusus adalah pertolongan Allah terkait dengan Al-Fath. Al-Fath, penaklukan. Penaklukan apa? Yang dimaksud dengan Al-Fath di sini penaklukan Fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Ya, Fathu Makkah. Kemenangan Rasulullah SAW, kemenangan kaum muslimin, ya, dapat menaklukkan kembali kota Makkah setelah Rasulullah SAW diusir. Berapa tahun, Bu? Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan tahun keberapa Hijriah? 8 Hijriah. Ya, pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, berarti setelah berapa tuh? 8 tahun. Ya. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Makkah, yang mendapat tantangan yang begitu hebatnya sampai-sampai beliau hijrah meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Nah, kemudian di tahun ke-8 Hijriah Rasulullah SAW, inilah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat menaklukkan apa? Kota Makkah. Inilah yang dimaksud dengan Al-Fath. Nah, pertanyaannya adalah, apakah surat An-Nasr ini turun di tahun 8 Hijriah? Jawabannya tidak.
Surat An-Nasr ini turun setelah 2 tahun penaklukan kota Makkah. Tepatnya pada Haji Wada'. Haji Wada' itu haji apa? Haji perpisahan Rasulullah SAW. Ya. Di tahun keberapa itu? 10 Hijriyah. 10 Hijriyah. Ya, jadi Fathu Makkah 8 Hijriyah. Tapi surat ini turun di tahun keberapa, Bu? Tahun 10 Hijriyah, yakni pada Haji Wada'. Ya. Mendekati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, surat An-Nasr ini juga disebut dengan surah At-Tawdi'. Apa itu At-Tawdi'? Surat perpisahan. Surat perpisahan. Kenapa? Karena turunnya surat ini menandakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi akan tiba ajalnya. Ya. Surat ini disebut dengan surat apa tadi, Bu? At-Tawdi'. Ya. Surat perpisahan. Ya. Karena menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah surat An-Nasr ini adalah merupakan ayat yang terakhir turun? Apakah surat An-Nasr ini adalah ayat yang terakhir turun? Para ulama berbeda pendapat. Apa ayat yang terakhir yang diturunkan? Di antaranya ada yang mengatakan bahwa yang terakhir turun, ayat yang terakhir turun itu adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Surat apa, Bu? Al-Baqarah ayat yang keberapa? 281. Pendapat kedua ada mengatakan ayat setelahnya, ayat 282. Ibu tahu, Bu, ayat apa itu, Bu? 282. Ini adalah ayat yang terpanjang yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 282. Satu ayat itu, Bu, satu halaman. Satu ayat, satu halaman. Berbicara tentang apa? Ayat yang berbicara tentang hutang. Berbicara tentang hutang. Ada yang berpendapat bahwa ayat 282 ini adalah merupakan ayat yang terakhir. Ya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa ayat tentang riba. Ayat tentang riba sama surah Al-Baqarah. Ayatnya adalah ayat 278 sampai 281. 278 sampai dengan 281 tentang riba. Ada yang berpendapat ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Apa bunyinya, Bu? Hafal? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang berbicara tentang kesempurnaan Islam. Ya, ayat yang berbicara tentang kesempurnaan Islam, yang menjelaskan tentang Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang juga yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir adalah ayat kalalah. Ini terkait dengan warisan. Yang meninggal tidak meninggalkan keturunan. Dan juga yang meninggal ini tidak ada orang tuanya yang hidup.
Ini ayat kalalah berkaitan dengan ahli waris yang tidak meninggalkan keturunan dan juga tidak ada leluhurnya yang hidup. Ya, ini ayat yang terakhir dari surat An-Nisa. Dan jelas para ulama berbeda pendapat. Ya, mereka beristihad menetapkan apa ayat yang terakhir. Namun kebanyakan ulama mengatakan bahwa surat yang lengkap, yang merupakan surat yang terakhir turunnya, adalah surah An-Nasr. Kalau tadi para ulama berbeda tentang ayat. Sekarang surat yang terakhir turun, surat yang lengkap. Kebanyakan ulama mengatakan yang terakhir turun surat apa? Surat An-Nasr. Ya, ini menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dibedakan, Bu? Tadi kita berbicara tentang ayat. Kemudian An-Nasr ini apa, Bu? Ya, satu surat yang lengkap, surat yang terakhir turun. Kalau sebelumnya kita membahas tentang apa tadi? Ayat. Ya. Bisa dipahami sampai di sini, Bu? Jadi surat An-Nasr adalah surat yang terakhir turun. Adapun ayat yang terakhir turun, iya, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 6. Jadi surat An-Nasr juga disebut dengan surah At-Tawdi'. Surat apa tadi, Bu, artinya? Perpisahan. Kenapa? Menunjukkan ajal. Ya, menunjukkan sebentar lagi Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Kana Umar yudkhiluni ma'a asy-Syaikh Badar." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajakku untuk kumpul bersama para senior yang mereka ikut berperang, perang Badar. Ya. Jadi Umar pernah mengajak Ibnu Abbas untuk hadir dalam satu majlis bersama para sahabat senior, ya, para sahabat yang mereka pernah mengikuti perang Badar. Maka berkatalah di antara mereka, kenapa Umar mengajak seorang pemuda Ibnu Abbas untuk hadir juga dalam majlis mereka, para senior? Lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna'un misluh. Mengapa engkau mengajak anak seperti ini bersama kami, sedangkan kami juga punya anak-anak seperti dia, seperti Ibnu Abbas? Ya, kami juga punya pemuda-pemuda seperti Ibnu Abbas. Kenapa engkau hanya mengajak Ibnu Abbas untuk bermajlis dengan kami? Kenapa tidak diajak pemuda-pemuda yang lain, anak-anak yang lain? Kenapa tidak diajak? Hanya Ibnu Abbas yang diajak. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Innahu mimman qad alimtum." Kalian telah mengetahui tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah ya sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa doa Rasulullah SAW untuk Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih dalam agama dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Apa yang maksud dengan ta'wil di sini, Bu? Ahli dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ya, pakar tafsir. Ya. Kemudian suatu ketika Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas dan para sahabat-sahabat senior. Kata Ibnu Abbas, "Wa ma ra'aituhu da'ani yauma idzin illa liyurihum minni." Menurutku, Umar tidak mengundangku melainkan untuk menunjukkan kepada para sahabat senior tentang diriku. Jadi menurut Ibnu Abbas,
Ini dia diajak untuk bermajlis dengan para senior oleh Umar bin Khattab dalam rangka apa? Untuk menunjukkan keutamaan dari siapa, Bu? Ibnu Abbas. Kemudian Umar berkata kepada para sahabat senior, "Ma taquluna fi idza jaa nasrullahi wal fath?" Apa menurut kalian? Apa maksud dari idza jaa nasrullahi wal fath? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian Umar bin Khattab membacakan surat An-Nasr ini sampai selesai, sampai akhir ayat. Faqala ba'duhum, di antara para sahabat mengatakan, maksud dari surat An-Nasr ini adalah agar kami diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya. Idza nusirna, kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, wa futiha alaina, dan jika kita menang. Maka kalau kita ditolong oleh Allah, kalau kita menang, menaklukkan musuh, maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk memuji Allah dan beristighfar sesuai dengan zahir ayat. Ini yang dipahami oleh sebagian sahabat. Namun sebagian sahabat mengatakan kami tidak tahu. Dan sebagian sahabat yang lainnya memilih untuk diam. Ya. Kemudian Umar berkata kepada Ibnu Abbas, "Akadzalika taqul?" Apakah demikian juga yang akan kau katakan, wahai Ibnu Abbas? Apakah pendapatmu sama dengan pendapatnya sahabat senior? Apa kata Ibnu Abbas? La, tidak. Ternyata Ibnu Abbas tidak seperti itu memahami surat An-Nasr ini. Ya. Tidak seperti itu yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Qultu, aku berkata, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allah lahu. Surat An-Nasr tersebut adalah pertanda ajal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Ya, Allah memberitahu Rasulullah SAW dengan ayat tersebut. Idza jaa nasrullahi wal fath, fathu Makkah, fadzaka alamatu ajalik. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, kemenangan di sini maksudnya adalah penaklukan Makkah. Itulah tanda ajalmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Oleh karenanya, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Mohonlah ampunan. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Apa kata Umar? Mendengar penjelasan dari Ibnu Abbas, ya, mendengar penafsiran Ibnu Abbas terhadap surat An-Nasr ini, apa kata Umar? Ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut selain seperti yang kamu ketahui. Artinya bahwa Umar bin Khattab juga berpandangan sama seperti penafsiran Ibnu Abbas, bahwa surat An-Nasr ini tanda isyarat bahwa ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Nah, di sini di antara hal yang menjelaskan keutamaan dari sahabat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ya, pandangan tajam dari Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab terkait surat An-Nasr ini. Ya. Apa hubungannya, Bu? Mana yang menunjukkan ajalnya Rasulullah SAW telah dekat? Bagian mana dari ayat surat An-Nasr yang menunjukkan bahwa
Ajal Nabi SAW sudah dekat. Kenapa, Bu? Ayat yang ketiga. Apa itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa hubungannya, Bu, dengan ajal Rasulullah SAW sudah dekat? Barakallahu fiik. Ya, ayat yang ketiga, Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Bertasbih dengan memuji Allah. Allah memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Beristighfar. Bu, perkara-perkara yang mulia, amal-amal saleh itu ditutup dengan apa, Bu? Ditutup dengan istighfar. Amal-amal saleh, perkara-perkara yang mulia itu ditutup dengan istighfar. Dan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur beliau adalah umur yang mulia, usia yang mulia, sampai-sampai Allah bersumpah dengan umur beliau. La'amruk, demi umurmu. Allah bersumpah dengan umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 72, la'amruk, demi umurmu. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia, maka diakhiri, ditutupi dengan apa, Bu? Ditutup dengan istighfar. Sementara tadi kita sebutkan bahwa amalan-amalan yang baik, perkara-perkara yang mulia ditutup dengan istighfar. Apa contohnya? Salat. Setelah salam apa yang kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Beristighfar 3 kali. Setelah salat disyariatkan membaca apa? Istighfar. Setelah salat tahajud, di waktu sahur, disunahkan untuk apa, Bu? Memperbanyak istighfar. Ya. Sebagaimana firman Allah SWT, wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Apa yang mereka lakukan sebelumnya? Salat tahajud. Dan di waktu sahur mereka perbanyak istighfar sampai masuknya waktu subuh. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Lihat amal saleh, salat tahajud diiringi dengan apa, Bu? Istighfar sebagai penutupnya. Setelah kita bermajlis, apa yang kita baca, Bu, kafaratul majlis? Apa doa kafaratul majlis? Subhanakallahumma, tasbih, subhanakallahumma wa bihamdika, dengan memujimu, tahmid, memuji Allah. Kemudian asyhadu an la ilaha illa anta, apa kemudian, Bu? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka, apa itu artinya? Memohon ampunan. Lihat, Bu, kafaratul majlis, penutup dari majlis apa, Bu? Istighfar. Padahal majlisnya majlis ketaatan, ya, majlis yang baik. Tapi ditutup dengan apa, Bu? Istighfar. Demikian juga orang yang haji setelah wukuf Arafah, hendaklah mereka memperbanyak istighfar. Sebagaimana firman Allah SWT, "Tsumma afidhu min haitsu afadun nas." Ya.
Kemudian bertolaklah kalian dari tempatnya orang-orang yang banyak mereka bertolak, yakni daripada Arafah setelah wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, apa yang dilakukan, Bu? Perbanyak istighfar. Ayat berikutnya, kelanjutan ayatnya adalah wastaghfirullah. Kelanjutan ayatnya adalah wastaghfirullah. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah haji, ya, disyariatkan untuk berbanyak istighfar. Apalagi, Bu? Setelah wudu, kita juga disyariatkan untuk berdoa. Isinya apa? Permohonan ampunan juga. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk dari orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahirin, dan termasuk orang-orang yang bersuci. Ya. Adzan terlebih dahulu, setelah ini kita lanjutkan sedikit. Fadhal. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa setelah salat kita diperintahkan untuk beristighfar. Amal-amal saleh, kebaikan yang dilakukan ditutup dengan apa, Bu? Istighfar. Padahal yang dilakukan adalah ketaatan, amal saleh, namun ditutup dengan istighfar. Kenapa, Bu? Karena amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan semestinya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita beramal soleh sesuai dengan keagungan Allah? Jawabannya, amal ibadah kita masih banyak kekurangannya. Kita tidak akan mampu untuk beribadah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita masih banyak kekurangannya. Oleh karena yang kita menutup amal-amal tersebut dengan apa? Dengan beristighfar. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling pandai memuji Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah pujian beliau dapat menyamai keagungan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. La uhsi sana'an 'alaik. Pujian Rasulullah SAW, pujianku, kata Rasulullah SAW, tidak dapat menyamai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum bisa mensifati seluruh dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah katakan, anta kama asnaita ala nafsik. Engkau adalah seperti pujianmu, sanjunganmu terhadap dirimu. Engkau, ya Allah, adalah sebagaimana engkau menyanjung dirimu. Nah, amal saleh. Rasulullah SAW berdakwah. Tugas beliau telah sempurna. Ya. Dakwah, amal yang mulia. Maka kemudian beliau diperintahkan untuk memperbanyak istighfar untuk menutup tugas beliau. Ya, ini apa? Tugas dakwah. Kalau tugas dakwah beliau hampir selesai, menunjukkan apa itu, Bu? Menunjukkan dekatnya wafat ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan telah diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan-kemenangan, termasuk diantaranya disebutkan secara khusus yaitu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, secara umumnya ini
pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengalahkan musuh-musuh Islam. Dan secara khusus apa itu? Al-Fath. Kemenangan apa itu? Fathu Makkah. Ditaklukannya kota Makkah. Orang-orang Quraisy dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian mereka, yakni orang-orang Quraisy yang selama ini telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Makkah. Kemudian sampai beliau hijrah selama 8 tahun, barulah kemudian Makkah ditaklukkan. Namun lihat bagaimana kelembutan Rasulullah SAW yang menunjukkan rahmatnya Islam. Rasulullah SAW membebaskan kaumnya, orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW membebaskan kaumnya, orang-orang Quraisy yang selama ini menyakiti, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Islam, afwaja. Apa artinya? Berbondong-bondong. Sebelum Fathu Makkah, orang-orang masuk Islam satu-satu. Dan itu pun juga dilakukan dengan cara apa? Sembunyi-sembunyi. Setelah menaklukkan kota Makkah, maka banyaklah kabilah-kabilah Arab yang masuk Islam. Mereka menunggu apakah Rasulullah SAW dan kaum muslimin bisa menaklukkan orang-orang Quraisy ataukah tidak. Kalau benar Rasulullah SAW menang, maka mereka akan masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa betullah beliau seorang nabi. Kalau seorang nabi pasti akan ditolong oleh siapa? Oleh Allah. Dan ternyata terbukti kabar tersebut. Kemenangan tersebut terbukti. Maka kabilah-kabilah Arab mereka kemudian masuk Islam. Bahkan mereka mengutus delegasi, utusan-utusan kabilah. Sehingga tahun 9 Hijriah disebut juga dengan Ahdul Wufud. Ahdul Wufud itu artinya apa? Tahun diutusnya delegasi-delegasi kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan apa? Menyatakan keislaman mereka. Tahun 9 Hijriah. Baru kemudian tahun 10 Hijriah turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dialah Allah Maha Penerima taubat. Jadi setelah Allah menjelaskan nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yakni nikmat kemenangan, maka kemudian Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk apa, Bu? Bertasbih dengan memuji Allah. Dan juga memerintahkan beliau untuk apa? Beristighfar. Bertasbih dengan memuji Allah. Dan diperintahkan untuk apa juga? Beristighfar. Apakah Nabi kita Muhammad SAW selama 23 tahun melakukan maksiat, kemudian di akhir hayatnya diperintahkan untuk memperbanyak istighfar? Jawabannya tidak. Perbanyak istighfar. Kenapa? Karena dakwah beliau selama ini siang dan malamnya sampai kemenangan Rasulullah SAW itu semuanya adalah merupakan apa, Bu? Nikmat
taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah beliau selama ini pun juga tidak luput dari apa, Bu? Kekurangan-kekurangan. Ya. Apa yang beliau lakukan berdakwah, ya, belum sampai dapat menyamai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau diperintahkan di akhir hayatnya apa? Untuk berbanyak tasbih dengan memuji Allah dan berbanyak istighfar. Nah, Ibu, kita ambil pelajaran. Nabi kita Muhammad SAW 23 tahun berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk beristighfar. Bagaimana dengan kita yang dakwahnya mungkin belum ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dan mungkin belum lama kita berdakwah? Tentu kita hendaklah lebih memperbanyak apa, Bu? Istighfar. Jangan sampai kita sombong. Jangan sampai ada ujub, kita merasa telah banyak berbuat. Ya, kita belum bisa menyamai dakwah Rasulullah SAW. Belum seberapa usaha kita untuk Islam ini. Nah, lihat bagaimana tawadu'nya Rasulullah SAW. Maka ketika Fathu Makkah, beliau masuk ke kota Makkah yang mengendarai kendaraannya dengan keadaan apa, Bu? Tawadhu'. Dengan penuh kerendahan, tidak sombong, tidak ujub. Ya, kenapa? Sekali lagi itu adalah merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini dalam Al-Qur'an, fasabbih, diperintahkan beliau untuk bertasbih, dan beliau diperintahkan wastaghfir, diperintahkan untuk beristighfar. Maka sejak turun ayat ini Rasulullah SAW memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih. Di setiap rukuk dan sujudnya beliau senantiasa bertasbih dan beristighfar. Di setiap apa, Bu? Rukuk dan sujudnya beliau senantiasa bertasbih dan beristighfar. Dengan membaca apa, Bu? Ketika rukuk dan sujud, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini silakan, Bu, ya. Ketika rukuk ataupun sujud, kita bisa membaca zikir ini. Inilah yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah turunnya surat An-Nasr ini. Ya, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak tasbih dan istighfar. Di antaranya beliau memperbanyak tasbih dan istighfar di waktu salat, ketika ruku dan sujud. Apa yang beliau baca tadi, Bu? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi kesimpulannya, surat An-Nasr ini, Bu, apa isinya, Bu? Pembahasannya tentang apa? Yang pertama tentang berita gembira. Yang kedua tentang perintah. Dan yang ketiga adalah isyarat. Pertama berita gembira. Berita gembira tentang apa itu, Bu? Tentang pertolongan Allah untuk Rasulnya. Yakni penaklukan Makkah, penaklukan Makkah, dan masuknya orang-orang ke dalam Islam berbondong-bondong. Ini berita gembiranya. Yang kedua, tentang apa, Bu? Tentang perintah. Perintah apa? Perintah agar bersyukur dengan memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dan memperbanyak istighfar. Yang ketiga, isyarat. Ya, adanya isyarat, adanya peringatan. Isyarat tentang apa, Bu? Mengandung dua isyarat. Dalam surat Nasr ini mengandung dua isyarat. Isyarat yang pertama adalah bahwa kemenangan akan terus ada. Kemenangan akan terus ada jika kaum muslimin mereka senantiasa bertasbih dan beristighfar. Dan ini terbukti kemenangan terus ada setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, di masa Khulafa' Rasyidin, masa sahabat.
masa tabi'in. Namun ketika penyimpangan banyak terjadi, apa yang terjadi, Bu? Kekalahan, perpecahan. Jadi isyarat yang pertama, hendaklah kita ingin kemenangan, perbanyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, ya, memahasucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala bentuk kesyirikan, dan hendaklah memperbanyak istighfar. Ini isyarat yang pertama. Kalau ingin kemenangan. Isyarat yang kedua apa tadi, Bu? Dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pelajaran kita di kesempatan ini terkait dengan surah An-Nasr. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala alihi wasallam. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat.